Mantan ular jahat. Seekor ular jahat hidup sebuah hutan di pinggir sebuah desa. Dia kejam, licik, dan jahat. Dia memanggut orang untuk bersenang-senang, cuma demi kesenangan. Ketika si ular jahat sudah berusia lanjut, menurut perhitungan tahun ular tertentunya, dia mulai merenungi apa yang terjadi pada para ular ketika mereka mati. Selama hidupnya, dia telah sering melecehkan agama-agama dan ular-ular yang menurutnya naif dan bodoh. Percaya saja pada omong kosong seperti itu. Sekarang dia mulai tertarik pada agama. Tak jauh dari liangnya, di puncak bukit, tinggal seekor ular suci. Semua orang suci tinggal di puncak bukit atau gunung. Begitu pula ular suci. Ini sudah tradisi, tidak pernah kita dengar orang suci tinggal di rawa-rawa. Satu hari, si ular jahat memutuskan mengunjungi sang ular suci. Ia memakai mantelnya, kacamata hitam, dan topi supaya teman-teman tidak mengenalinya. Dia melata ke atas bukit menuju kuil yang sang ular suci. Ia tiba ketika khotbah sedang berlangsung. Sang ular suci duduk di atas batu dengan ratusan ular, mendengarkan dengan penuh perhatian. Si ular jahat melata di pinggiran kerumunan dekat jalan, keluar dan mulai ikut mendengar khotbah. Dengarkan, makin terasa masuk akal. Dia mulai merasa yakin, lalu terinspirasi dan akhirnya terubahkan. Sesuai khotbah, dia menghadap sang ular suci dengan air mata bercucuran. Dia mengakui kejahatan selama ini dan berjanji mulai sekarang dia akan menjadi ular yang sama sekali berbeda. Dia bersumpah di depan sang ular suci untuk tidak lagi memanggut manusia. Dia akan menjadi baik. Dia akan mulai menunjuk dia akan mulai mengajarkan kepada ular-ular lain bagaimana jadi ular yang baik. Dia bahkan memasukkan uang ke kotak dana di dekat jalan keluar. Ketika banyak ular, saatnya tentu dong. Walaupun sesama ular dapat bercakap, itu terdengar seperti desis yang sama bagi telinga manusia. Si ular jahat, mantan ular jahat, tidak bisa bilang kepada orang-orang bahwa dia sekarang pencinta damai. Orang-orang desa masih menghindarinya, walau mereka mulai keheranan dengan lambang cinta damai internasional yang dikenakannya dengan jelas di dadanya. Suatu hari, seorang penduduk desa asyik mendengar Walkman-nya berjingkrak-jingkrak tepat di sebelah si ular, dan si ular sama sekali tidak menyerang. Dia hanya tersenyum-senyum seperti pemuka agama. Semenjak
Sejak itu orang-orang desa menyadari bahwa si ular jahat tidak lagi berbahaya. Mereka berjalan melewati si ular sewaktu dia duduk bersila dalam meditasi di ular liangnya. Lalu, beberapa anak nakal dari desa mulai mengganggunya. Hal tukang nyesot, mereka mengejeknya dari jarak yang aman. Tunjukkan taringmu jika kamu memang punya cacing kegedean. Dasar dodol, tempe, bikin malu spesies saja. Dia tidak suka dipanggil tukang nyesot. Walaupun ada sebenarnya juga sih ataupun cacing kegedean. Tapi bagaimana dia bisa membela diri? Dia sudah bersumpah tidak akan memangut. Menyia-nyiakan, sekan? Si ular sekarang begitu pasif. Anak-anak itu menjadi makin berani dan mulai melemparinya dengan batu dan bongkah tanah. Mereka tertawa kalau ada yang kena. Si ular tahu bahwa dia bisa saja melata cukup cepat untuk memanggut anak-anak itu sebelum andai selesai mengucap World of Wildlife Fund. Namun sumpahnya mengecewa, dia melakukan hal itu. Lalu anak-anak itu makin mendekat dan mulai memukulinya dengan tongkat. Si ular menerima pukulan yang menyakiti itu. Sekarang dia dasar bahwa dalam dunia nyata kita harus tegar menjadi jahat untuk melindungi diri. Ternyata agama hanyalah omong kosong. Maka dia pun melata dengan menahan sakit ke atas bukit untuk memenuhi sang ular suci munafik dan akan melepas sumpahnya. Sang ular suci melihatnya datang dengan tampang kumuh dan leceh-leceh lalu bertanya, "Kenapa kamu? Ini semua salahmu." Si ular jahat mengeluh dengan tampang semasam. "Apa maksudmu?" protes sang ular suci. "Kamu mengajariku untuk tidak memanggut. Sekarang lihat apa yang terjadi padaku. Agama mungkin cocok di kuil, tapi dalam kehidupan nyata, oh, kamu ular bodoh." Selah sang ular suci, "Oh, ular dugung, oh, ular bego. Memang benar aku menyuruhmu berhenti memanggut. Tapi aku tidak pernah menyuruhmu berhenti mendesis kan? Kadang dalam kehidupan orang suci pun harus mendesis untuk menjadi baik. Tetapi tak ada yang perlu menggigit. Baik tidak selalu berarti lunak, lemah, dan diam.